Misalkan saya begini. Jadi keinginannya mereka keduanya itu dihukum seperti apa? Ya sesuai dengan perbuatan mereka. Terus terkait harta. Nenek Elina kembali tersenyum saat berdiri di puing reruntuhan bekas rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 30 Desember siang hari. Area bekas bangunan tersebut kini dipasangi garis polisi warna kuning sebagai bagian dari penyidikan hukum. Senyum Nenek Elina merekah setelah mendengar kabar sejumlah pelaku pengeroyokan terhadap dirinya telah ditangkap oleh Polda Jawa Timur. Ia pun berharap rumahnya dapat dibangun kembali, serta menyampaikan terima kasih kepada kerabat, tim penasihat hukum, dan warga Surabaya yang terus memberi dukungan. Nenek Elina mengaku tidak memiliki apapun selain berharap keadilan atas peristiwa yang menimpanya. Ia berharap para pelaku yang telah ditangkap dapat dihukum sesuai dengan perbuatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Nenek Elina meminta bantuan tim penyidik untuk menemukan kembali barang-barang pribadinya yang hilang saat kejadian. Adapun barang-barang tersebut meliputi dokumen penting, sertifikat kendaraan, perabotan rumah tangga, hingga perangkat elektronik. Setelah proses hukum berjalan, Nenek Elina berharap rumahnya dapat dibangun kembali seperti semula. Alhamdulillah, kami terima kasih kepada Polda Jatim beserta jajarannya atas respon yang cepat mengenai perkara ini. Tadi juga Bu Elina menyampaikan bahwa Pak nanti ucapkan terima kasih kepada Polda Jatim ya, karena paling tidak dua tersangka ya sudah dilakukan penahanan ya. Oke, Mas, selanjutnya proses hukum seperti apa ini, Mas? Setelah ini kan yang ditahan kan atas perkara 170. Benar. Sementara kan masih banyak kasus-kasus lain yang dialami oleh nenek terhadap para pelapor, Mas. Selanjutnya seperti apa, Mas? Iya. Kita juga melaporkan ke Propam untuk yang mengenai kejadian pada tanggal 5 Agustus malam hari. Jadi pada waktu malam hari itu di sini, di rumah ini terdapat antara 20 sampai 30 orang. Terus kemudian pada waktu itu kita berdebat ya, berdebat bersih tegang, terutama sama beliaunya, sama nenek. Terus kemudian kita geser ke Polsek. Waktu itu Polseknya Lakar Santri ya. Polsek Lakar Santri, tetapi kita di situ itu padahal kita cuma meminta perlindungan hukum supaya tidak terjadi tidak terjadi gesekan ataupun intimidasi, dikarenakan penghuni rumah kan cuma berapa orang, terus kemudian ada nenek di sini, orang yang tua. Nah, sedangkan di sini sudah ada 30 sampai 40 orang itu. Tetapi kita ditolak. Terus kemudian kejadian perkaranya 6 Agustus. Jadi 5 Agustus itu kita melaporkan ditolak, terus kemudian 6 Agustus kejadian seperti ini. Kita bukan melaporkan ya, tapi kita meminta perlindungan hukum. Ini udah rame nih, wajar loh masyarakat mengadu ya. Mas, mungkin bisa disampaikan, Mas. Di akta itu bunyinya apa, Mas? Penjual siapa, pembeli siapa, Mas? Nah, mungkin bisa dijelaskan itu, Mas. Penjual dan jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan IJB, ikatan jual beli, seolah-olah dia sudah mendapatkan kuasa jual dari Elisa. Nah, nanti mengenai bukti-bukti tanda tangan pembanding Elisa kami ada. Artinya di akta jual beli itu, di IJB-nya itu satu nama, Mas ya? Iya, satu nama. Penjual atas nama Samuel, pembeli atas nama Samuel. Benar. Dan itu kalau secara hukum ganjil, Mas ya? Janggal lah. Jadi keganjilan itu ada beberapa hal. Yang pertama, dia mengaku 2014. Sedangkan sepanjang waktu 2014, kenapa baru 2025 ini baru muncul? Baru muncul pencoretan atas itu. Iya. Terus kemudian dia mengklaim 2014 katanya sudah dibeli.
Tetapi di sini di pencoretan letter C ini Baru 24 September 24 September 2025. dirobohkan. ya, terus kemudian ternyata suratnya nenek yang hilang ada di sini mengenai surat keterangan tanah tahun 2013. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Kapan Mas kira-kira akan dilaporkan Mas? Segera secepatnya. Ini kan hari ini kan. Dengan terlapor yang sama. Benar, tapi kalau ini kan melibatkan banyak pihak, termasuk salah satunya ada instansi. Oke, termasuk kelurahan yang melakukan pencoretan itu Mas ya? Ya, sesiapa saja yang ternyata Yang dalam terlibat. pengembangan penyidikan dia muncul untuk Termasuk diperiksa. notaris yang mengeluarkan adik Benar. itu. Oke. Nah, saya tidak apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dia menyusahkan saya begini. Jadi keinginannya mereka keduanya itu dihukum seperti apa? Ya sesuai dengan Perbuatan. perbuatan mereka. Terus terkait harta-harta dari nenek sendiri, Ya saya Minta dikembalikan. dikembalikan. Apa aja itu Nek yang Ya hilang Bu? seperti asalnya. Surat-surat, Iya, surat tanah, surat sertifikat, sertifikat, kendaraan, kendaraan, dalam lemari, motor. ya. untuk Nah, dia sepeda haruskan semua ya. biasa, laptop. terus untuk rumah sendiri nenek keinginan seperti apa? Untuk rumah sendiri, Bangun kembali. Dibangun kembali Tidak seperti semula. seperti yang Iya, semula. wong kita tidak punya salah. Saya mengucapkan terima kasih dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Timur dan seluruh jajaran kepolisian Polda Jawa Timur maupun Polres Surabaya, di mana dengan cepat Wakil Wali Kota Surabaya Aramuji mengapresiasi kinerja Polda Jawa Timur terkait penangkapan tersangka pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek berusia 80 tahun yakni Elina. Aramuji menilai langkah kepolisian sudah tepat dengan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sejak awal. Hal ini disampaikan Cakci melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Selasa 30 Desember 2025. Wali Kota Surabaya itu menyebut proses hukum berjalan sesuai prosedur setelah laporan resmi masuk ke Polda Jawa Timur. Menurutnya langkah cepat dan konkret kepolisian menunjukkan komitmen dalam menegakkan keadilan. Penetapan tersangka dianggap sebagai bentuk keseriusan aparat dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Ia juga menilai kinerja Polda Jawa Timur tidak perlu diragukan dalam menangani perkara yang menyita perhatian publik. Lantas Cakti berharap proses hukum dapat memberikan keadilan bagi korban. Ia menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi warga lanjut usia dari tindakan sewenang-wenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Timur dan seluruh jajaran kepolisian Polda Jawa Timur maupun Polres Surabaya, di mana dengan cepat, dengan profesional, dengan transparan mereka sudah menetapkan tersangka di mana pembongkaran rumah maupun pengusiran nenek Iliana. Begitu juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh Madura Bapak Haji Soleh Abdi Jaya yang telah menyejukkan suasana, yang telah memberikan edukasi terhadap kita semua. Bapak Soleh menjelaskan beliau orang Madura, istrinya adalah orang Jawa. Saya harapkan jangan dikebiah-uyah, jangan diantem kromo, jangan disamaratakan. Orang Madura itu mempunyai stigma yang seperti itu. Orang Madura itu baik. Bini saya orang Sumenep. Dulu waktu saya pacaran, hampir tak guyoning ini kok. Karena nama depan ini ada RR-nya. Tak kira rombeng rosoan, tak guyoning ngono. Ternyata enggak. Ternyata itu adalah singkatan Roro. Ada keturunan-keturunan buyut-buyutnya yang juga dimakamkan di Astatengki. Jadi jangan digebiah-uyah. Kalau ada hal yang seperti kemarin itu, kejadian itu adalah oknum, ya. Harapan saya
Saudara-saudara sekalian, lah aku arek Surabaya nyel rek. Lahir di Surabaya, ngagel Surabaya nyel. Tetapi edukasi ini marilah kita secara bersama-sama mempunyai kedewasaan dalam bersikap dan bertindak. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga Surabaya aman, clear, damai, itu menjadi suatu pembelajaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.